Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Asih Rianti dari Universitas Purni Utarakan, peserta Latsar CPNS Gelombang 10 tahun 2020. Kali ini saya akan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang materi Will of Government yang tadi disampaikan oleh Bapak M. Rahmadi. Beliau menyampaikan sangat luar biasa sekali, yang kemudian saya simpulkan dari beberapa yang disampaikan tadi bahwa definisi dari WUG itu sendiri adalah yang pertama adalah policy development, ya, artinya pengembangan kebijakan oleh pemerintah yang terintegrasi dalam merespon satu isu tertentu. Yang kedua adalah program manajemen, yaitu pengelolaan program yang terpusat dan standarisasi. Yang ketiga adalah service delivery, yaitu pemberian layanan terintegrasi dan memudahkan pengguna dalam mengaksesnya. Kemudian mengapa sih harus WOG gitu ya? Jadi ada beberapa faktor di sini. Yang pertama adalah faktor eksternal, yaitu seperti dorongan publik ya. Jadi publik itu atau masyarakat itu membutuhkan pelayanan yang prima. Kemudian yang kedua, faktor internal, yaitu seperti fenomena dan ketimpangan kapasitas di sektoral. Yang ketiga adalah keberagaman latar belakang nilai, adat istiadat dan sebagainya. Contohnya adalah ketika ada yang namanya RT itu di satu wilayah dan di wilayah yang lain belum tentu ada ya. Ini adanya perbedaan. Kemudian lalu bagaimana melakukan WOG gitu ya? Yang pertama adalah adanya koordinasi. Jadi harus ada di sini. Tingkatannya yang paling rendah itu adalah penyetaraan. Dalam hal ini adalah pengembangan strategi dan dampaknya seperti apa. Kemudian adanya dialog, dan paling tinggi itu tingkatannya adalah joint planning. Yang kedua adalah integrasi, yaitu joint working, joint venture, dan satelit ya. Kalau satelit itu maksudnya dibentuk sebagai mekanisme integritas. Yang ketiga adalah kedekatan dan pelibatan, yaitu tingkatannya ada aliansi strategis, yaitu perencanaan jangka panjang, kemudian union dan merger. Merger itu maksudnya penggabungan ke dalam struktur yang baru. Nah, kemudian dalam BOG itu ada nilai dasarnya. Jadi semuanya ini harus ada gitu ya. Ada terintegrasi, kemudian koordinasi, tujuan, adanya kapasitas, lalu terpadu dan kerjasama. Jadi antara lembaga yang satu dengan yang lain itu terintegrasi menjadi satu, kemudian mampu berkoordinasi dengan baik, bekerja sama yang baik untuk mencapai tujuan, yaitu pelayanan publik yang prima, kemudian juga adanya kapasitas di dalamnya dan secara terpadu. Nah, kemudian persyaratan penerapan WOG ya. Di sini juga ada yang namanya budaya dan filosofi. Jadi harus mempertimbangkan itu, memperhatikan. Yang kedua adalah cara kerja yang baru. Jadi ini akan lebih efektif dan efisien. Kemudian akuntabilitas dan insentifnya juga harus diperhatikan ya. Kemudian yang keempat adalah cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan. Jadi bagaimana pengembangan kebijakannya, kemudian harus mampu mendesain program dan sampai juga melakukan sebuah pelayanan. Nah, saya berikan contoh di sini. Ya, tapi sebelum contoh ini sebenarnya ada cara-cara WOG yang dilaksanakan ya. Contohnya adalah penguatan koordinasi antar lembaga. Kemudian juga ada membentuk lembaga koordinasi khusus juga boleh. Kemudian contohnya lagi membentuk gugus tugas dan koalisi sosial. Nah, kemudian baru masuk kita ke pelayanan di sini ya. Ada pelayanan satu atap. Jadi ada bilik-biliknya nanti kalau kita masuk itu, seperti pembuatan SIM, BPKB, dan sebagainya. Kemudian ada pelayanan bergerak seperti perpustakaan keliling, SIM keliling, rumah sakit keliling, atau puskesmas keliling, dan sebagainya. Lalu ada pelayanan satu pintu, ya, seperti PTSP penanaman modal. Kemudian juga ada pelayanan terpusat, itu misalnya kita lihat ya, ada beberapa gedung atau dinas begitu, kemudian kita masuk itu hanya satu pagar, satu wilayah ya, satu pagar kita masuk ada beberapa gedung. Kemudian juga ada pelayanan online seperti Kominfo. Nah, kemudian ada nggak hambatannya? Tentu ada ya. Jadi ketika kita melakukan atau instansi itu melakukan praktik BOG ya, pendekatan itu, maka kepemimpinan, ego sektoral, birokrasi dan jaringan itu menjadi sebuah hambatan. Dan bahkan mungkin ada hambatan-hambatan yang lain ya. Jadi bagaimana kepemimpinan itu bisa open minded ya, kemudian mampu untuk melakukan akuntabilitas dan sebagainya. Kemudian juga ego sektoral, jadi jangan sampai ada unsur politik di dalamnya, dan birokrasi yang bagus dan serta jaringannya. Lalu kalau kita refleksi bahwa ada banyak lembaga atau suatu lembaga itu yang menerapkan pendekatan WOG sebenarnya. Namun ada hal-hal yang dilanggarnya, misalnya itu tidak berkoordinasi dengan baik ya, atau kurang koordinasi dengan baik. Oleh karena itu, ketika kita menemui yang seperti itu, kita sebagai ASN itu harus mampu memberikan solusi-solusi yang jitu gitu ya. Yang pertama adalah harus adanya keterbukaan akses informasi. Yang kedua, dibutuhkan pemimpin yang open minded. Jadi informasi apa saja itu harus ada di dalamnya. Jadi ketika masyarakat itu mengakses atau membutuhkan informasi-informasi tertentu, itu harus
dengan mudah ia dapatkan hanya melalui yang terpadu tadi atau terintegrasi ya, WOG tadi. Kemudian pimpinan yang open minded artinya dia mampu membuka wawasan, kemudian bagaimana mengatur birokrasi dan sebagainya. Lalu menghilangkan ego sektoral, jangan sampai ada unsur politik di dalamnya antara satu lembaga dengan yang lain. Kemudian berdiskusi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah. Jadi harus ada timbal balik ya. Ketika ada yang mengadu ya kita balas. Kemudian setelah itu baru kita memberikan pemecahan masalah dan memberikan solusinya. Kemudian langkah konkret ya, kalau kita saya ambil nih contohnya di instansi tempat saya bekerja, misalnya di kampus UBT itu kan ada pelayanan unit-unitnya ya, ada pelayanan balai bahasa atau pusat bahasanya, kemudian ada UPT PPL dan sebagainya. Nah, ini harus saling keterkaitan, harus saling berkoordinasi, terintegrasi gitu. Contohnya adalah bisa dilakukan itu membangun kerjasama antar unit. Jadi unit yang satu tadi harus bisa berkoordinasi dan bekerja sama. Jadi terintegrasi. Kemudian yang kedua, misalnya saya contohkan adalah UPT bahasa ya. Ini bukan membangun ya, tapi memperkuat lah gitu ya. Jadi membangun jaringan ya, membangun WOT menggunakan pendekatan WOG itu UPT bahasa dengan balai bahasa misalnya. Kemudian ketika kerjasama UPT dengan dinas sosial, ini saya ambil ketika di FKIP mahasiswa itu kan melakukan PPL ya di semester akhir. Nah itu harus adanya kerjasama UPT dengan dinas. Kenapa? Karena mahasiswa yang PPL KKN itu mereka terjun ke lapangan atau ke sekolah-sekolah, sehingga ketika ini jaringan tidak dibangun dengan baik, kerjasama yang baik, maka tidak akan terlaksana dengan baik pula. Nah, ketika kita melakukan WOG ya, nanti di instansi kita mau memberikan gebrakan yang baru seperti apa gitu. Nah, ini diharapkan nanti akan bisa mempermudah pelayanan publik atau pelayanan kepada penggunanya sehingga akan lebih efektif dan efisien. Nah, demikian ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.